ya sudah beberapa puluh tahun sebagai tukang kendang. Tapi ora payu. Tukang kendang apa player aja ta iki. Karena kuah. Tapi di saat saya ngendang itu Pak Yai selalu batek pikiran saya. Batek apalagi kalau Mbak penyanyi itu pakaiannya megal-megal kayak gini. Saya itu batek. Sumpah batek. Apalagi Mbak penyanyi kadang naik di atas panggung, di atas kendang saya sambil lemah gini. Saya itu berpikirnya separan-paran gitu loh. Itu hukumnya gimana Pak Yai? Matur nuwun dia. Oke, aneh-aneh pertanyaan. Pertanyaannya ini luar biasa Pak Kiai ya. Bisa minta untuk kesimpulannya Pak Kiai, semoga. Ya otomatis tidak boleh otomatis. Nek kalau istrinya jenengan sing ndukun kendang ngono kuwi ora apa-apa. Tapi nek itu seperti itu, tadi tidak usah ditanyakan, itu ya otomatis tidak boleh Mas. Nah, aduk merem ya Mas. Iku ora usah jenengan tok sing pikirannya separan-paran, aku ya dulu separan-paran. Maklum ya Pak Yai ya Pak, normal berarti Pak Itu normal. Jadi kalau kita masih seperti ini ya, masih belum ke levelnya. Kalau lain, kalau sudah wali, nabi, itu tidak mungkin akan nafsu seperti antum, seperti kulo. Nah kulo jenengan ya otomatis Mas. Orang terima separan-paran, mikirmu sing ora-ora. Bore imronmu ya mbuh tinggal. Ponakmu ya malah tambah nemen ponakmu. Tapi di sini saya cuma hanya menyampaikan sebuah hadis supaya ada masukan ya. Rasulullah juga pernah mengatakan man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta yamalah. Siapa saja yang menghina, siapa saja yang mencaci saudaranya yang baru diuji oleh Allah sebagai pelaku maksiat, maka dia akan diuji oleh Allah sebelum dia meninggal pasti melakukan persis dengan orang yang dicemooh. Kalau tidak dia, anaknya. Kalau tidak anaknya, cucunya. 7 keturunan pasti ada yang melakukan persis sama yang dicemooh tadi. Ketika kita melihat hadis ini, berarti kita tidak boleh menghakimi seseorang, mengeklaim seseorang. Ini orang buruk, ini orang tidak baik. Tidak boleh. Sudah saya katakan di awal tadi, kita selalu berdoa. Tidak mungkin sih anjenengan menjadi musisi sepol tua, kan tidak mungkin. Apalagi penyanyi kan tidak mungkin ya. Kan nggak pas. Oh iya. Pak Yai, sebelah jenengan tuh usianya baru 17 tahun loh Pak. Iya, SMA. Iya. Dibalik Pak. Dibalik. Ya. 71. Kan tidak mungkin gitu loh maksudnya. Balhasil, apalagi yang perempuan. Kalau memang laki-laki beda man. Sepol tua emang melepas mau mulai nanggung. Nek wong wedok beda. Kisut. Terus suaranya tetep elek. Panceng kabeh. Apa mek golek kempot tok. Nggak selamanya kan seperti ini kan. Maksudnya saya seperti itu. Maksudnya kita selalu berdoa semoga kita menjadi yang lebih baik ke depannya. Menjadi yang terbaik. Amin. Karena makanya ulama-ulama kalau memberikan doa kan enak. Kalau sekarang kita lagi menjadi orang yang tidak baik, tetapi kita tetap berharap kepada Allah, semoga kita menjadi orang yang baik ke depannya. Walaupun terakhir nyawa kita diambil, kita menjadi orang yang baik. Sampai masalah mengeklaim ini ya, Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini cerita Masya Allah. Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak berani mengeklaim siapapun, tidak berani. Orang yang ilmunya sudah level tinggi, itu malah justru mereka itu seperti lautan. Tidak gampang mencemooh, tidak gampang mencaci, tidak gampang menghakimi, tidak gampang ini dan itu tidak. Sayyiduna Syekh ketika pulang bersama muridnya bertemu dengan seorang pemabuk. Pemabuk ini sedang mabuk berat ya Pak Ibu. Murid Sayyiduna Syekh ngendikan, ya Syekh, mari kita segera pulang Syekh. Beliau mengatakan tidak, pelan. Tiba-tiba si pemabuk ini mengelontarkan salam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Sayyiduna saya menjawab, waalaikumsalam. Kita saja kadang-kadang kita pelaku maksiat saja. Kadang-kadang orang melakukan maksiat saja, kadang-kadang kita merasa baik. Ini loh yang agak bahaya di situ. Sayyiduna saya waktu itu ditanya. Sayyiduna saya ditanya pemabuk. Pertanyaannya 3 itu persis. Tapi ada artinya yang sangat luar biasa. Ya Syekh, hal Allah gadir am ghairu gadir? Ya Syekh, apakah Allah mampu ataukah Allah tidak mampu? Pertanyaan yang kedua sama persis, apakah Allah mampu ataukah Allah tidak mampu? Pertanyaan yang ketiga sama. Akhirnya si murid ini jenuh. Ya Syekh, pertanyaannya loh monoton Syekh, karena dia ini mabuk Syekh. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga Sayyiduna Syekh pingsan. Akhirnya sang murid ini tambah penasaran loh, Sayyiduna Syekh ini ditanya apa mabuk kok tambah pingsan. Setelah bangun dari pingsan, beliau ditanya, apa sih Syekh sebenarnya yang terjadi? Bagaimana saya tidak pingsan? Pertama saya ditanya, ya Syekh, saya pemabuk berat, saya peminum berat. Seandainya saya bertobat, apakah dosa saya dimaafkan oleh Allah? Apa jawaban Sayyiduna Syekh? Jangankan minuman kamu baru botolan, kok minuman kamu trim-triman, kalau engkau bertobat akan diampunkan oleh Allah. Makanya kita tidak boleh memandang orang yang ahli maksiat, kalau dia tobat tidak punya dosa sama sekali. Makanya kita tidak boleh memandang sebelah mata siapapun, walaupun pelaku maksiat sekalipun. Yang kedua, ya Syekh, apakah Allah mampu menjadikan diriku yang berlumur dosa menjadi wali sekelasmu? Jawabannya tetap mampu toh. Mampu. Di balik pertanyaan itu, ya Syekh, sekarang engkau menjadi wali besar, apakah Allah mampu menjadikan dirimu seperti diriku, pemabuk berat? Ini yang membuat Sayyiduna saya jatuh pingsan. Makanya walhasil kita tidak boleh mencela siapapun, tidak boleh menghina siapapun. Walhasil kita selalu berdoa, selalu yang terbaik untuk teman-teman kita semua. Amin Allahumma amin. Seperti kubu asal menamin pun musisi-musisi perempuan ini nanti setelah selesai pensiun dari menyanyi mau tobat jadi wong apik luar biasa. Amin Allahumma amin. Kendang ngono lho Mas. Walaupun saya wis mau nyanyi do dhuwur wis tukang anggap kaya pitik munggah. Tapi ya ora iso ya Mas. Enggak bisa lah ora iso. Tetap gugup ya Mas. Pengapesan. Onane Pak Yai. Teko mripate sih agar gayane ngene-ngene, tapi improne sing gak kuat. Itu seperti itu. Nggih. Mungkin itu tambahan hadis, semoga dengan hadis itu menjadi acuan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya gitu aja. Mas Lukito. Pak Yai, ini saya dapat kiriman juga dari DPW Pusat Haji Rumah Irama. Benar, ini mengajak untuk seniman atau artis musisi bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia itu dijabarkan pada teman-teman kita. Maksudnya bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Tolong disampaikan, dijabarkan dengan, karena mungkin banyak yang belum tahu. Makasih. Langsung main Irama. Langsung Rumah Irama. Pusat gila. Pusat. Sampai jam Ya menghibur dengan akhlakmu. Ya termasuk dengan akhlak mulia ya iku mau, ora usah munggah kendang iku mau. Tidak usah sebelum main leren mendem sik, enggak usah. Kadang-kadang kan anak muda, kadang-kadang banyak teman-teman musisi itu kadang-kadang kan untuk menghilangkan rasa malu, kadang-kadang kan minum dulu, kadang-kadang ada yang memakai obat terlarang dulu, kadang-kadang kan seperti itu. Jadi ini ngilangno izin dari ini. Sebenarnya tidak usah pakai seperti itu. Yang dimaksud Pak Haji Rumah Irama menghibur dengan akhlak mulia ya otomatis dengan cara itu. Karena kalau kita sudah terpengaruh dengan obat,
terpengaruh dengan minuman keras otomatis itu apa kon diakhlak ya ra iso. Ya munggah-munggah itu termasuk menawa mendem Mas. Iya Mas. Oh ngono, mbok itu tunggale ora akhlak mulia, itu ngajari ra genah. Ngono Mas. Iku sing ngono Mas. Delale sing praktek kowe, munggo sing praktek wedok aku dole gugup. Itu seperti itu. Berarti walhasil dengan akhlak mulia menghibur ya dengan normal-normal saja gitu loh. Enggak usah terlalu over. Bon, niku mawon. Pak Yai, Mas Rois mau tanya Mas Rois. ini mewakili dari rekan-rekan vokalis Pak Yai. Iya, Masih adakah untuk kesempatan satu pertanyaan lagi? Ya satu pertanyaan. Nanti perjuangan. Go wanci aku banci. Ini diwakili sama Iya. Mbak Rois. Guys, Mas ini no. Assalamualaikum Berdiri, Mbak warahmatullahi Rois. wabarakatuh. Berdiri. Ya, berdiri. Ngadep Pak Yai, ngadep Pak Yai. Perawan nyeduk ngene ya. Ngadep Pak Yai, ngadep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rois ya. Pertanyaan saya ini seputar puasa, Pak. Rekam jus, aku cantik kan? Pertanyaan, mohon maaf ini agak Pak Yai perutnya digebuk dulu Pak. agak gimana gitu. Oh teman ini dulu. Oh teman. Teman. Sekolah, Pak. Teman apa ya? Mengembala. Oh pengembara. Teman mengembala. Ya. Waktu. Pertama, berhubungan intim dengan suami istri Tasdul Tasai. Lu kok Allah, aja lo sih. Berhubungan intim dengan suami istri. Kalau mandi habis imsak apa setelah subuh? Misalnya kebebasan turu, poso dilanjut. Apa ora? Enggak Terus apa-apa. posonya dilanjut. hukumnya apa? Boleh sah-sah saja. Oh boleh. Boleh. Iya. Memang paling bagus berhubungan intim dengan suami istri itu kalau bisa mandinya sebelum imsak. Tapi mungkin kan habis berhubungan kan capek begitu ya. Iya. Tapi kalau capek, walaupun capek, usahakan jangan sampai tidur dalam keadaan memiliki hadas besar. Usahakan punya wudhu. Kalau memang tidak bisa wudhu karena mungkin terlalu over kayak Mas ini tadi, Mas Tajus, sampai sikilnya munggah-munggah, terlalu capek, mungkin bisa tayamum. Pokoknya walhasil jangan sampai kita tidur dalam keadaan punya hadas besar. Tapi seandainya ketiduran Mas Rois, Iya. dan sampai subuh, nah subuh baru bangun atau setelah subuh baru bangun, itu tetap puasanya sah. Oh gitu, udah apa-apa. Puasanya sah, tidak apa-apa. Lu aku mau semoka, mau tuku bakso kang ribut. Itu alasannya. Itu alasannya kalau seperti itu. Pak, nggak tahu kalau Mas Pro SM mengenai. Pak, satu lagi Pak, saya pernah mendengar salah satu ulama kalau mandinya boleh dicicil, contohnya basuh rambut, jangan kuping, kasek gitu Pak. Apakah boleh? Hah? Rambut set, terus kuping set seperti wudhu. Oh, dicicil, tetapi Dicicil. di situ tetap tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Oh gitu Pak. Oke. Misalnya mungkin habis berhubungan intim supaya kita tidak punya hadas besar, jadi wudhu, terus dibasuh kepalanya toh. Nanti setelah mungkin habis subuh nggak terlalu dingin, nanti diterusin basuh bagian bawah kepala, gitu Mas Roes maksudnya. Tetap boleh mencicil, tetapi mencicilnya itu tidak boleh melakukan aktivitas ibadah, tetap tidak boleh. Contohnya mengaji nggak boleh. Pak? Tidak boleh. Oke. Sudah Mas Pak Rois. Rois? Nasi? Masih ada pertanyaan? Durasi. Pak, kalau berhubungan intim dengan suami istri bergaya-gaya, gue lihat apa? Tidak apa-apa, bebas. Oh bebas ya Pak. Faktu hartakum anna syi'tum. Datangi istrimu sekehendak kamu. Boleh bebas. Dari belakang tidak apa-apa, dari depan tidak apa-apa, dari samping tidak apa-apa. Yang penting masuknya normal. Oh ngono. Lu ini kira normal.
Masuknya tetap dari jalan depan. Ya. Pak, ini pengalaman Pak Yai, mungkin pengalaman dari Mas Rois. Iya mungkin. Nah, iya Mas Rois kan nggak ada, ya ada masa menstruasi juga. Yang repot tuh Mas Rois. Oh, kenapa Pak? Yang repot tuh Mas Rois, karena Mas Rois kalau softteknya kan sulit. Oh gitu ya Pak Yai ya. Sampai carinya ukurannya yang susah Yang atau susah. bentuknya? Ya, Pak Yai? bentuknya yang Oh, susah. bentuknya yang Pesen susah. dhewe sing telisipno. Ditelisipno. Sampun. Sudah. Sampun Pak Kaji. Oke, terima kasih tadi pertanyaan mewakili dari vokalis dan juga diwakili dengan Mas Rois. Dan kesimpulan untuk tausiah malam hari ini adalah sehina apapun kita, mari kita beristighfar dan bersolawat dan bersahadat. Insya Allah Allah akan mendengar taubat kita. Sebelum acara kita tutup, untuk langsung Bapak Kiai Haji Muhnasikin untuk berdoa bersama, dan setelah itu nanti acara untuk buka bersama kita tutup bareng-bareng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri tulal umri wa sihhatan fil jismi sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan inda al-hisab wa amana min al-adha wa nasiban min al-jannah warzuqna nadra ila wajhil karim birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami keberkahan ya Allah. Berkah umur kami, berkah keluarga kami, berkah keturunan kami. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami umur panjang untuk beribadah, umur panjang kesehatan untuk bertakwa, umur panjang untuk beribadah, rezeki yang luas halal barakah, rezeki yang luas halal barakah untuk bekal beribadah, berziarah Mekah Madinah. Keturunan kami menjadi keturunan yang salih salihah, dan apabila kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh nuri surul Fatihah bil qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal maghdubi alaihim waladdallin. Demikian yang kami sampaikan. Kehilafan dari arah manapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.